Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Pemirsa channel SMA Future Gate, kembali lagi bersama saya Maulana di program talk show PPDB SMA Future Gate tahun 2023-2024. Di segmen ini kita akan bertemu dengan para penanggung jawab beberapa program lagi nih. Tapi salah satunya kita juga akan ketemu dengan kepala sekolah di SMA Future Gate. Kalau di segmen-segmen lain kita sudah sempat membahas program-program lain. Nah di sini kita lebih ke arah literasi dan juga kurikulum ya Pak ya. Nah jadi kita sudah kedatangan memang penanggung jawab ya. Penanggung jawab dari program English Development Team. Nah mungkin kita bisa panggil beliau ntar dengan Mister. Dan satu lagi ada Bapak Kepala Sekolah kita juga nih. Mungkin kita sapa-sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas kehadirannya. Mungkin sebelum kita mulai berbincang-bincangnya, untuk menjawab pertanyaan nih, barangkali para pemirsa ingin mendaftar di SMA Future Gate tapi masih penasaran gitu kan. Nah sebelum itu saya mau diperkenalkan dulu bapak-bapak sekalian satu-satu. Mungkin dari Bapak Daus dulu Pak, silakan. Oke. Bismillah, nama saya Ahmad Firdaus, biasa dipanggil Mr. Daus. Saya di sini sebagai guru bahasa Inggris dan memegang posisi sebagai Ketua English Development Team di SMA Future Gate. Oke, mungkin selanjutnya nih Bapak Kepsek, silakan perkenalkan dirinya Pak. Iya, nama saya Wahyudi Gunaran, lebih dikenal dengan nama Pak Gunaran. Ya. Alhamdulillah ini sudah tahun ke berapa ya? Saya menjalani amanah sebagai kepala sekolah SMA Future Gate. Oke, nah jadi sekarang kita kedatangan Mr. Daus dan juga Pak Gunaran. Sebenarnya Pak Gunaran juga guru bahasa Inggris ya Pak, Mr. Betul. Gunaran juga. Nah jadi kita akan lebih banyak mengulik tentang kurikulum dan juga literasi yang ada di SMA Future Gate dan juga bagaimana bahasa Inggris ini berjalan di sini. Nah mungkin saya akan bertanya ganti-gantian ya Pak ya. Mungkin dari Bapak Kepsek dulu karena ini secara umum dulu dasarnya gitu. Pak Gunaran gitu. Di sini kan ada kurikulum merdeka ya Pak. Katanya sebentar lagi mau diterapkan atau bahkan beberapa sekolah sudah mulai menerapkan. Nah, kira-kira langkah apa Pak untuk menerapkan kurikulum merdeka nantinya di SMA Future Gate ini, bagaimana langkahnya Pak? Iya, kurikulum merdeka itu baru dirilis oleh pemerintah tahun 2022 kemarin di awal tahun. Baru di Permendikbudkan. Karena sebelumnya ada kurikulum prototype atau bahkan sebelumnya ada namanya sekolah penggerak. Kami sendiri SMA Future Gate ketika membuka beberapa aturan-aturan yang ada di kurikulum merdeka, ternyata SMA Future Gate sudah menerapkan itu. Ya. Ada beberapa hal yang memang kita dari awal menjadi katakan itu sebagai program-program unggulan dan ternyata itu ada di kurikulum merdeka. Jadi akan sangat mudah bagi kami SMA Future Gate untuk menerapkan kurikulum merdeka. Mungkin sifatnya hanya melanjutkan saja apa yang sudah ada di SMA Future Gate. Tinggal nanti penyesuaian beberapa administrasi saja gitu. Jadi program dari kurikulum merdeka sendiri sudah sempat diterapkan ya Pak ya? Bukan sempat, memang sudah diterapkan sebelum adanya kurikulum merdeka. Berarti udah visioner duluan ya Pak? Alhamdulillah, jadi udah nggak kaget lagi ya Pak? Betul, sudah tidak surprise lagi sebenarnya. Alhamdulillah. Lalu kan katanya kurikulum merdeka itu menerapkan atau lebih menekankan kepada literasi dan numerasinya Pak. Nah, iya, langkah apa yang diambil oleh SMA Future Gate untuk memperdalam penerapan literasi dan numerasinya Pak? Iya, saya rasa tidak hanya di kurikulum merdeka ya. Di kurikulum sebelumnya di kurikulum 2013, kemudian kurikulum 2013 revisi 2017, itu memang ada fokus pada literasi siswa ya.
Nah, alhamdulillah semenjak berdirinya SMA Future Gate, kita sudah menerapkan beberapa program yang merangsang istilahnya literasi di teman-teman siswa. Kita ada namanya karya ilmiah, di mana teman-teman siswa itu didorong ya, untuk berpikir kritis gitu ya. Tidak hanya berpikir kritis, tapi itu dituangkan dalam sebuah tulisan ya. Mungkin itu bertahap ya. Di kelas 10 mereka membuat mungkin artikel ya, membuat tulisan-tulisan yang mungkin versinya lebih pendek, tapi nanti di akhir tahun ketika mereka hendak lulus, mereka akan mempertanggungjawabkan proses pembelajaran selama 3 tahun dengan karya ilmiah yang harus disidangkan. Jadi literasi bagi kami di SMA Future Gate bukan sesuatu yang baru sebenarnya. Dan alhamdulillah juga guru-guru di SMA Future Gate punya animo yang cukup tinggi dalam literasi. Karena saya melihat guru-guru di SMA Future Gate cukup antusias ketika ada judul-judul buku yang baru, judul-judul buku yang memang bisa menjadi inspiratif bagi proses pembelajaran di sekolah. Mereka biasanya sudah menggali itu, sudah membaca buku-buku referensi yang cukup inspiratif lah buat kami, seperti itu. Baik Pak, dengar-dengar juga katanya Pak Gunaran sempat jadi kepala sekolah yang berliterasi atau apa waktu itu Pak? Bagaimana itu Pak? Iya, di tahun 2021 dan 2022 alhamdulillah saya diberikan piagam terkait kepala sekolah berprestasi di bidang literasi, karena alhamdulillah beberapa guru dan juga teman-teman siswa, baik siswa dan siswi maksudnya, itu mereka tidak hanya sekedar menjadi pembaca, tidak hanya sekedar menjadi penikmat tulisan-tulisan para penulis di luar sana, tapi mereka juga sekarang sudah mulai ikutan menulis ini. Dan mereka membukukan buku tulisan-tulisan mereka. Nah, dari proses tersebut akhirnya yaitu saya diberikan piagam penghargaan kepala sekolah berprestasi dalam bidang literasi, seperti itu. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi memang sekolahnya sekolah berliterasi ya Pak ya harusnya. Iya. Oke, kalau gitu kita beralih ke Mr. Daus. Beliau adalah penanggung jawab English Development Team. Jadi kita juga mau tahu nih Mr. Barangkali orang tua siswa ataupun calon siswa penasaran bagaimana sih penggunaan bahasa yang ada di SMA Future Gate gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu Mr. apa itu English Development Team? Jadi EDT atau English Development Team adalah tim yang secara struktural itu ada di bawah rumpun IPS. Ya, isinya adalah saya, lalu ada Mr. Nur Fadila Ardi selaku guru bahasa Inggris juga, dan Mr. Rizky Francisco. Jadi English Development Team itu walaupun di bawah rumpun IPS, tapi tupoksi kerjanya juga di seluruh rumpun ya, baik IPA dan juga Diniyah. English Development Team berkomitmen untuk memberikan program-program tidak hanya untuk siswa tapi untuk seluruh warga SMA Future Gate, termasuk di dalamnya adalah guru dan staf. Jadi kami bertanggung jawab dalam rangka pengembangan mutu atau kualitas berbahasa Inggris seluruh warga SMA Future Gate, seperti itu. Oke Pak, berarti nggak cuma siswa ya Pak ya, guru juga. Oke, lalu program apa Pak yang diberikan kepada siswa maupun guru yang sudah dijalankan, atau pelayanan apa yang diberikan oleh English Development Team untuk mendevelop, berarti Pak ya, mendevelop berbahasa Inggris warga sekolah di sini? Kalau program banyak ya, tapi kita bagi dalam 3 jenis. Ada assessment, treatment, dan juga experience. Assessment itu kami menggunakan assessment berstandar internasional dari ITS Amerika yang pernah kita lakukan sebelumnya menggunakan TOEIC dan TOEFL. Waktu itu kita melakukan assessment untuk siswa kelas 12 dan juga assessment TOEIC untuk para guru dan staff.
Lalu satu jenis kemudian yaitu treatment. Kita punya program-program treatment pengembangan kemampuan berbahasa Inggris, misalnya ada English Intro, English Writing Program, English Booster, yang isinya adalah treatment bagaimana mengembangkan kemampuan berbahasa Inggris para siswa, guru maupun staff. Yang ketiga adalah jenisnya experience. Ya, ini memang masih dalam lingkup siswa. Kita berikan experience pembelajaran bahasa Inggris tidak hanya di kelas, tapi juga melalui mengikuti keikutsertaan mereka dalam lomba-lomba di luar sekolah. Seperti itu. Oke, Pak Daus. Terus bagaimana kira-kira outputnya siswa ataupun guru gitu dalam berbahasa Inggris di SMA Future Gate, Pak? Ya, alhamdulillah outputnya saya sudah 3 tahun di sini. Alhamdulillah perkembangannya cukup baik ya. Tentu tidak bisa langsung sangat baik begitu ya. Cukup baik dari tahun ke tahun, para siswa juga sangat antusias dalam program-program yang kita buat. Insya Allah mudah-mudahan kedepannya bisa lebih bermanfaat lagi. Amin. Terus tadi kan sempat disinggung ya Pak bahwa ada program untuk siswa yang masih kurang bahasa Inggrisnya gitu ya Pak, ataupun guru gitu. Nah itu program apa dan upaya apa yang dilakukan oleh English Development Team Pak? Ya, ada 2 program yang khusus untuk mengembangkan kemampuan siswa yang kurang. Yang pertama adalah English Intro. English Intro ini kita fokuskan untuk siswa kelas 10 ya, sebelum mereka mendapatkan treatment KBM reguler ya. Jadi isinya adalah bagaimana memberikan materi-materi, rangkuman materi SMP, karena mereka kan baru dari SMP ya, agar mereka bisa lebih mempersiapkan diri untuk bisa belajar bersama teman-temannya di kelas 10 nantinya di KBM reguler. Dan satu lagi English Booster. Nah, ini juga program khusus, tidak hanya untuk kelas 10 tapi untuk seluruh level, dan juga sifatnya ini berkelanjutan, continual. Jadi English Booster itu kita adakan 2-3 kali selama 1 semester. Artinya para peserta English Booster adalah mereka yang masih harus diberikan waktu lebih untuk bisa memahami materi-materi bahasa Inggris. Jadi bukan hanya kelas seperti KBM reguler biasa, tapi sifatnya seperti bagaimana memberikan interpretasi pembelajaran yang lebih ringkas, lebih praktis, dengan learning objektif yang tidak terlalu banyak. Minimal mereka mampu dulu materi yang mereka struggle di dalamnya, agar nanti kedepannya mereka bisa belajar lagi, keep up dengan teman-temannya. Gitu. Masya Allah, jadi kayaknya SMA Future Gate menuju sekolah Islam internasional ya Pak ya. Insya Allah. Mudah-mudahan bisa segera tercapai itu ya. Oke, saya mau beralih lagi ke Pak Gunaran. Kalau tadi kita ngomongin tentang kurikulum merdeka ya Pak, mungkin nanti kita juga akan singgung kurikulum merdeka di bidang literasi ke bahasa Inggris. Tapi salah satu yang mungkin akan menjadi pertanyaan juga kepada para calon siswa, bagaimana sih Pak tata tertib yang diterapkan di SMA Future Gate ini? Apakah masih benar-benar membuat siswanya merasa terpenjara gitu ataukah memang di sini penerapannya humanis saja gitu Pak? Bagaimana Pak Gun kira-kira kalau di SMA Future Gate? Iya, tentunya semua sekolah satuan pendidikan, semua level jenjang pendidikan ya dari SD sampai dengan SMA, tentunya ada tata tertib sekolah. Tapi bukan berarti kita menerapkan tata tertib itu dengan kaku. Ada proses yang lebih penting di balik itu, yaitu pendekatan. Kalau ada pendekatan yang baik ya, dari para pendidik, tentunya dari para guru, niscaya tata tertib hanya sekedar tulisan saja di atas kertas ya, karena mereka sudah memahami esensi dari nilai-nilai manusia itu sendiri ya. Bagaimana mereka punya nilai-nilai berkaitan dengan hubungan sebaya gitu ya. Bagaimana mereka sudah mulai menjunjung tinggi nilai-nilai interaksi dengan orang yang lebih tua. Nah, itu yang lebih kita
fokuskan, tidak hanya sekedar tata tertib. Kadang kalau kita hanya kaku pada tata tertib yang sudah kita buat, khawatirnya itu hanya sekedar pendekatan administratif saja. Padahal yang kita inginkan adalah bagaimana nilai-nilai tadi yang disebutkan humanis itu ada di dalam diri mereka, dan itu nanti dibawa juga ketika mereka lulus dari SMA Future Gate. Jadi it's not about apa kita sebutnya rules and regulation, but it's about our personalities ya, lebih kepada personal atau karakter ya, karakter kita bentuk. Teman-teman siswa juga tentunya diharapkan memiliki karakter yang bernilai positif gitu ya, dan lebih khusus lagi menerapkan nilai-nilai Islami seperti itu. Masya Allah, jadi humanis sekali ya Pak ya. Betul. Dan satu lagi mungkin saya tidak tahu di sekolah yang lain kita menerapkan proses komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa itu tidak sekaku di sekolah-sekolah yang lain ya. Kami manggil siswa aja teman-teman ya. Jadi kalau bisa dibilang, kalau memang bisa dikategorikan egaliter gitu ya antara siswa dengan guru ya, itu terbangun di sini ya. Nah, berdasarkan pengalaman. Jadi panggilnya bukan anak-anak gitu ya Pak. Kita nggak menyebut mereka anak-anak karena mereka sudah dewasa di SMA kan. Jadi kami panggil mereka teman-teman. Dan interaksinya cukup cair ya, tidak sebagaimana kakunya seorang murid kepada guru yang lebih tua, tapi mereka cair seperti itu. Masya Allah, jadi memang ternyata di SMA Future Gate antara murid dan guru itu bisa menjadi orang tua dengan anak gitu ya, bisa Iya, menjadi betul, teman gitu. bisa jadi sahabat gitu. Masya Allah, itu memang yang diharapkan oleh siswa sepertinya. Oke Pak Gunaran, kita lanjut Pak, terkait tadi kan tata tertib. Nah sekarang kita balik lagi ke kurikulum Merdeka. Ya, Nah, kira-kira kan sempat dengar bahwa di kurikulum Merdeka nantinya tidak ada penjurusan. Nah mungkin ini supaya menjawab juga nantinya pertanyaan para pemirsa yang tertarik untuk bergabung di sini, bagaimana Pak nanti teknis penjurusan di kurikulum Merdeka? Apakah akan ada masih penjurusan ataukah bagaimana teknisnya tuh Pak nantinya? Ya, di aturannya memang tidak ada kalimat lagi peminatan atau penjurusan. Kalimatnya dirubah menjadi kelompok mata pelajaran. Dan itu pun akan diterapkan di kelas 11, bukan di kelas 10. Jadi nanti teman-teman masuk ke SMA di kelas 10, itu belum ada IPS, IPA atau bahasa dulu seperti itu. Itu semua sama. Nanti pengelompokannya di kelas 11 dan bukan penjurusan, disebutnya kelompok mapel. Walaupun sebenarnya ada titik persamaan dengan penjurusan, tetapi bedanya adalah kita menyambut baik sebenarnya di kurikulum Merdeka ini karena ada satu kebijakan baru dari pemerintah, bahwasanya sudah tidak ada lagi hierarki penjurusan. Dulu kan ada istilahnya level tertinggi itu di IPA, ya, di Saintek gitu ya. Kemudian setelah itu Soshum, kemudian yang lainnya. Nah, alhamdulillah ada integrasi antara SMA dengan perguruan tinggi. Jadi nanti teman-teman kelompok mapel ini, apapun kelompok mapelnya itu bisa masuk ke dalam jurusan apapun selama nanti ujian, kalau disebutnya ujian UTBK ya dulu, itu nilainya mencukupi seperti itu. Jadi kalau dulu saya masuk IPA kenapa? Karena bisa mengambil semua jurusan gitu. Sedangkan IPS enggak kan gitu. Jadi seakan-akan IPA adalah all access. Tapi alhamdulillah sekarang sudah ada penyetaraan hak sebenarnya untuk bisa mengambil jurusan apa saja. Dan lagi-lagi kurikulum Merdeka kami melihat ini cukup menjadi peluang besar bagi SMA Future Gate menerapkan apa ya sebutannya, personalized curriculum atau individual personalized curriculum. Jadi bagaimana kurikulum yang ada di sekolah itu tidak lagi disamaratakan seluruh siswa sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Ketika memang ada siswa unggulnya di A, ya berarti sekolah menyediakan
kurikulum untuk mendorong si A ini berkembang dan B dan yang lainnya. Jadi seperti itu, ada peluangnya cukup baik untuk kita bisa terapkan. Walaupun tentunya bertahap ya. Ya. Nggak bisa langsung berubah ke Betul, kurikulum ya. merdeka Pak ya, supaya guru-gurunya juga merdeka ya Pak. Oke, kita beralih, tapi masih ngomongin kurikulum merdeka Pak Daus, Mr. Daus. Kita masih ngomongin kurikulum merdeka, tapi ini masih ada hubungannya dengan bahasa Inggris gitu. Kalau di kurikulum merdeka itu kan tadi sudah sempat dibahas sama Pak Gunaran bahwa ditekankan kemampuan literasi. Nah, bagaimana langkahnya dari tim English Development ini untuk memperkaya literasi siswa sendiri atau bahkan gurunya gitu? Oke, terkait kurikulum merdeka ya, kemampuan berliterasi di EDT English Development Team kami punya program namanya EWP, English Writing Program. Jadi mungkin sama seperti FG Star yang sudah lewat, tapi bagaimana EWP ini kita berikan khusus untuk kelas 11 ya, yang strukturalnya secara kaidah kebahasaan kita alihkan ke bahasa Inggris seperti itu. Mirip dengan FG Star, tapi EWP ini lebih ringkas dan bahasanya berbeda seperti itu. Tujuannya untuk lebih meningkatkan kemampuan literasi siswa, khususnya kelas 11. Baik, syukron Pak Daus. Kita sudah mulai ada di penghujung acara dan saya mau tahu harapan-harapan dari Bapak Kepsek sendiri maupun dari tim bahasa Inggris sendiri untuk siswa maupun calon siswa nantinya yang ada di SMA Future Gate. Kalau dari Pak Mr. Daus dulu, bagaimana Mr. Harapannya kepada siswa maupun sekolah juga gitu? Ya, kami dari IDT berharap bahwa program-program dari IDT bisa lebih bermanfaat bagi para siswa maupun seluruh warga SMA Future Gate. Harapannya adalah SMA Future Gate bisa mencetak lulusan yang lebih baik, tentunya yang berakhlakul karimah, tapi juga bisa menjadi citizen of the world begitu, menjadi manusia yang modern dengan mampu berkomunikasi berbahasa Inggris dengan baik, sehingga bisa bermanfaat untuk agamanya, bangsa dan negara. Amin, amin, Allahumma amin. Baik, kalau dari Pak Gunaran, nah saya mau tahu harapan, nggak cuma harapan Pak, tapi juga pesan untuk para calon apa ya, rekan-rekan kita lah nantinya insya Allah di sini yang akan bergabung. Mau tahu pesan dari Pak Kepsek sendiri kepada baik itu calon wali siswa maupun calon siswanya di sini. Bagaimana Pak Kepsek? Iya, mungkin harapan dulu ya. Harapannya yang pertama tentunya terkait dengan para siswa. Kami berharap siswa kita lulus itu membawa dua hal yang mereka tidak boleh lepas dari dua hal tersebut. Yang pertama adalah mereka memiliki interaksi yang cukup baik dengan Tuhannya. Kemudian yang kedua, mereka menjadi manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lain di masing-masing bidang yang mereka unggul di sana. Itu yang harapan kepada siswa kami nanti. Kemudian yang kedua, harapan untuk sekolah sendiri. Kami berharap apa yang sudah kami terapkan ini kita terus mendorong diri kami sendiri untuk menyediakan atau memberikan pendidikan secara utuh gitu ya. Karena saat ini pendidikan hanya diperspektifkan sempit, itu hanya sekedar transferring materi-materi pembelajaran saja, bukan itu. Tapi pendidikan itu ruang lingkupnya cukup luas gitu. Nah, kita berharap SMA Future Gate bisa menerapkan ya pendidikan secara utuh. Dan untuk pesan-pesan tadi ya, untuk para calon keluarga besar SMA Future Gate nanti, kami sampaikan sekolah ini cukup bernuansa rumah gitu ya. Jadi silakan bergabung ke SMA Future Gate karena kalian tidak akan merasa sedang belajar secara serius, padahal
sebenarnya sedang belajar, tapi proses pembelajaran itu dinikmati dengan suasana yang cukup menyenangkan, dengan lingkungan yang cukup kekeluargaan. Sebagaimana moto kita kan. Nah, Future Gate itu adalah my home, my family. Tagline yang dibuat sama Pengenaran juga ya, Pak. Iya. Ya seperti itu pesan-pesannya. Jadi ini testimoni dari teman-teman alumni pun demikian, bahwasanya kami tidak mendapatkan rumah kedua sebagaimana yang kami dapatkan di SMA Future Gate, seperti itu. Alhamdulillah, jazakumullah khairan Bapak-bapak Jazakumullah sekalian khairan. atas informasi dan juga masukan atau harapan-harapan gitu. Mudah-mudahan ini menjawab lagi pertanyaan-pertanyaan yang berada di benak para calon siswa ataupun calon wali siswa yang hendak mendaftarkan diri di SMA Future Gate ini. Alhamdulillah kita sudah sampai akhir atau penghujung acara. Dan tadi sudah dipaparkan bagaimana kurikulum di sekolah ini diterapkan, ketertiban, bagaimana berbahasanya di sini sudah cukup. Mudah-mudahan sudah cukup menjawab pertanyaan-pertanyaan para pemirsa channel SMA Future Gate. Alhamdulillah, jazakumullah khairan, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bapak-bapak atas waktunya. Dan untuk pemirsa channel SMA Future Gate yang masih penasaran terkait informasi SMA Future Gate, silahkan klik link yang ada di deskripsi video ini atau bisa langsung ke sosial media SMA Future Gate, ada Facebook ataupun Instagram. Nah, insya Allah di sana juga banyak informasi yang akan didapatkan. Atau bisa langsung ke www.smafuturegate.com. Baik Bapak-bapak, terima kasih atas waktunya. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Informasinya mudah-mudahan bermanfaat untuk rekan-rekan sekalian. Kita tutup dengan membaca kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.